Lah cuma sawi kabinnya mo yang. Mo mak dalam HP. Kau cubalah tengok bayar yang ambo kabinnya mo enggak? Kau apa-apa kau salah kadang nan tengok kabinnya orang bayar yang. Kabinnya apa kau ya kau nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, para alim ulama, para buya, para ustaz, para guru, para khatib, imam Bilal, yang kami muliakan nenek mama, Tontek Batanyo, Tontek Babarito, yang tersanjung para anggota dewan, baik yang telah atau yang sedang, yang kami muliakan para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak disebutkan satu persatu, yang terhormat pemerintah setempat dengan seluruh jajarannya, pengurus masjid, pembina, penasehat, dan jemaah, kemudian pada dermawan yang membantu pelaksanaan acara beberapa yang telah dilakukan, yang terhormat ibu-ibu majelis taklim Persatuan Wirid Yasin, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, para pecinta masjid, kawan-kawan kami, kemudian yang kita muliakan juga Menteri Agama yang hadir malam ini diwakili oleh Pak KUA, yang terhormat seluruh panitia yang telah berumus bagaimana acara terlaksana dengan baik, seluruh penyumbang membantu terlaksana acara dengan lancar, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seluruh jemaah yang terhormat, kami mohon maaf baterainya agak suat, tidak ada istirahat. Apa yang disampaikan orang tua kita tadi, Pak Datuk tadi, minggu ini, bukan bulan ini, minggu ini terjadwal pada minggu yang keempat ini, Sumatera Barat ini yang pertama pada minggu yang keempat ini. Minggu-minggu yang lalu itu sudah ngeliling juga daerah Sumatera Barat ini. Sampai bulan 10 itu sudah full. Tak ada lagi di cancel. Tadi dibilang Pak Haji tanggal 14 Maulid Nabi Oktober. Itu kebetulan. Tadi ditelepon jadwalnya untuk di Payakumbuh gitu. Ya, mereka mengatakan tidak siap acara, mungkin COVID banyak muter-muter situ.
Dia takut dilanda COVID, maka dia mengundurkan diri. Kiranya di Tanjung Berulak, Berulak ya, bukan Tanjung ya. Di Berulak itu kiranya COVID lari tunggang langgang. Maka dikejar oleh Datuk untuk kami katanya. Saya tidak banyak pikir, siap. Mudah-mudahan kita sehat sampai waktunya nanti. Amin. Bapak Ibu jemaah yang terhormat dengan pemuda remaja, kita tidak berlama-lama malam ini. Ya sampai jam 12 jadilah. Ibu-ibu sanggup Bu sama dengar sampai jam 12? Bapak sanggup? Rekan pemuda remaja sanggup? Saya tak sanggup. Jadi kita cobalah nanti. Masalahnya baterainya aja masalah. Tapi ini mikrofonnya bagus. Mikrofonnya bagus. Makanya kalau Bapak dan Ibu, apapun acara, sound ini 65% menentukan acara bagus, sukses, tidak sukses. Makanya kalau orang di rumahnya ada main band, nah ini pula kelebihannya orang main band ini. Diundang band jam 9, jam 10 hadirnya. 1 jam, cek, dicoba. Cek. Habis itu aja waktu, Pak. Lah sampai lah jam 11. Jam 11 baru lagunya. Lagu 5 tiba Zohor masuk. Selesai Zohor makan mulanya dulu. Aku lagu lo sampai lah 9 lagunya asal masuk lah. Kalau selesai asal ko hanya menyanyi lo 3 balik. Pas 2 balik lagu ni, Pak. Karena 3,5 juta. Dah tu di kampung kami, Pak, kampung kami. Kamu rasa kalau di Berulak kan lebih parah dari itu. Makanya kalau ingin beruntung, undanglah rebana mak-mak ko besok. Rebana ko ndak amu dah apa dah korupsi ndak amu dah. Undangnya 9 jam 8 lah tibonya. Itu langsung nanya cak rincingnya tu. Cak rincing namanya dah, Bu. Apa? Itu lagunya ndak 2 boleh dah, Pak. Ampe puluh ampe. Bayarnya 350 hanya selesai. Siap jarang berusuh awaknya makannya banyak gitu. Dia anggotanya banyak. Baik Bapak dan Ibu pemuda remaja yang terhormat. Awak kini dalam situasi yang telah bisa kita baca semuanya. Kayak apa dalam rumah tangga, kayak apa di organisasi, kayak apa di pasar, ekonomi yang tidak menentu, kayak apa politik, kayak apa pendidikan, kayak apa keamanan, kayak apa namanya budaya, hancur-hancuran. Semua kita sudah baca. Sementara kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Betul apa tidak? Jadi kita yang ingin aman tu yang kita cari. Oh banyak cerita tu ada urusan orang itu, urusan awak. Bagaimana dalam rumah tangga tenang, dalam masyarakat aman. Pemuda remaja saya aman. Anak-anak nanti mau sekolah aman. Apa resep diberikan oleh agama Ustaz supaya hidup tenang, aman, damai? Yang pertama amak dan ayat ta'abbud ilallah. Beribadat awak ke Allah Ta'ala. Itu kunci itu. Kayo awak hendak beribadat nak do nilainya. Oh mohon maaf ambo anggota dewan indak solat. Lai bisa menyogok malaikat tu bisa. Walaupun 3 periode pada tu tadi ya. Nak ko contoh, tapi ya, apa awak segala macam inyo ulama, iyo jo ustaz, iyo jo tokoh masyarakat, iyo jo anggota dewan, iyo jo itu yang dicari di Sumatera Barat ko bak kanai sadualan masuk. Makanya nenek mama yang mengerti dengan agama, nenek mama yang mengerti dengan budaya. Kalau ada nenek mama ndak sembahyang tu parah tu Pak. Di kampung ambo ada nenek mama main niko kerajonyo. Ado tapi ndak sadonya do siko ado jo kan. Itu tidak membawa pada ketenangan. Yang membawa awak tenang, idui aman, idui damai, idui beribadah kehadiran Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu resep. Cuba tengok ama ayah awak dulu, atuk nenek awak dulu. Sekolah SR ndak tamai, MDA nya ndak ada. Yang ada surau ke surau dulu ngaji-ngaji.
Anan kitab ni buka di buyawat dulu tu hanya perukunan. Barabana lah istilahnya tu ha. Tetapi karena ketaatan inyo, ilmu sakete ibadahnya banyak. Maka tenang, pikiran aman, perasaan anak 7, anak 9, anak sabale. Orang dulu kan banyak anaknya, Pak. Iya atau enggak? Nya mak-mak dulu rajin beranak, Pak. Tapi nak risau karajo ka sawah, karajo ka ladang, karajo ka parak. Manggalih nanti galihnya punya orang, ndak punya inyo, ndak punya orang. Aku sare sia, aku kunyit sia, aku kan itu nanti punya ke pasar. Ada pila seringgi dia untungnya. Tapi nya tiba waktu semayang. Oh di paraknya kau orang azan, di paraknya semayang. Oh nya ada manggalih, tapi sampai galihnya nya semayang. Kalau orang kampung kami dulunya kembali Kabau, atadanganya orang azan dari Jawa itu semayangnya di tanah lapang itu. Awak balik saancaknya sampai awak orang azan pura-pura ndak tahu awak. Allahu Akbar. Dengar oleh awak, tapi awak pura-pura ndak tahu. Iya atau enggak? Tiba undangan dari Pak Bupati, kain disetrika, sepatu disemir segala macam. Awak buat bajuan kan pakai sarawan kan pakai wa. Segala servis. Tiba panggilan Allah pun pura ndak tahu. Nya nak masuk surga je. Nak ada orang kampung apa? Ya Allah tak ada warna bukan kadang galak lo nengok semayang indak, wirid indak, gotong royong indak, atam Quran orangnya indak mau ikut, musyawarahnya indak mau datang. Ndak ada seketi Allahnya dah. Mati nak masuk surga lo nya dah. Di siku ada macam itu ndak? Ada, Pak. Allahu Akbar. Itulah. Itu kan selero. Selero boleh saja. Tapi bisa tak membawa awak dengan malas itu masuk surga? Tak bisa. Menjadi anggota Dewan Amak dan Ayah itu tidak mudah. Tak lolok siang dan malam dah belajar ke menjadi, baca ke menjadi. Apalagi ketika suara lah dipilih ada orang. Ada dikduk jantung jadi, nak gilo. Yang iyo nanti tak. Tapi kalau Pak anggota dewan nanya ustaz iyo nya alim ulama yo nenek mama yo nya tawakal aja suara Allah Taala. Mudah-mudahan sampai periode Pak, ya sampai periode. 3 tu sampai. Itu 50 juta tadi tu ama ayah direncanakan masuk dalam anggaran. Bacokaknya besok ada Pak, bacokak tu di dalam anggota sidang tu makanya parlemen. Kalau ndak pandainya mengecek do merah padam muka kena ndak dapat na 50 juta tu do. Digilas di orang lain. Ajan mah kecek pula mak ayan. Anggota dewan tu kini baba cakap si pandainya. Bukan di dalam itu harus bacokak. Tambah aja le. Kamu kena masuk ke dalam. Kau masuk ke dalam nama. Kaidung masuknya Pak. Lepas foto bang, lepas foto nak. Foto lah berdua. Jadi ama ayah, ambo sampaikan ya. Mikrofon ini di dalam metode dakwah hanya dipakai satu untuk jadi imam. Inyo dimasukkan ke bawah ikam, atau pas dimuncung. Ya. Yang kedua dipakai ini hanya untuk interaktif. Ada wawancara di televisi, ada pakai untuk interaktif. Kalau untuk musabaqah, kemudian dakwah, ikon tak dipakai. Kenapa tak dipakai? Inyo ketek, tapi di dalam tu ada magnet yang menghisap suara. Aku akibat suara hilang, Pak. Jadi tidak menghormati panitia. Biarlah nang gadang sila dia ambo. Daripada besok tidak ada untuk orang lain ya. Nyondak untuk berdakwah. Makanya kalau ada ibu besok musabaqah, solawatan, yasinan, berzanji, marhaban, diagia orang kau jangan Iko merugikan peserta. Kalau tadi yang bodangakan qari'ah yang macam Quran tadi ya, kami belum sampai sama Pak Datuk dengan rombongan, itu kalau sempat iko dipakai, itu nanti pada jawab miring suara itu.
Ndak taluknya dimakannya di makni itu. Jadi mohon maaf ya Pak Ketua ya. Kau je lah lobby nanti kau lobby ya. Setuju? Kalau ndak ada mau letak nanti kau kalau panik lah apa? Lah kau kan? Tak. Kau dia menjungkiknya tadi boreknya kamu kau kan. Dimpi seketik kau aman ya doh ya. Okey. Kalau tu nanti Iyalah lah 31 tahun pengalaman maka itu tuh makanya almarhum Buya Ambo dulu namanya Bukhari Dahlan dalam dakwah menyampaikan jangan dipakai ya nak yo nanti rusak suaranya. Hanyalah rusak aja tambahnya rusaknya. Makasih ketua ya. Beko cek. Sampai di mana tadi? Itu kalau diuncar macam itu Pak. Abah cakap tadi ya. Jadi itu nanti perlenconan itu. Tapi mudah-mudahan daki awak siko nanti jangan sampai macam itu. Lolos yang 50 juta. Ada 50 jutanya 100 ibarat tadi Pak Ngurus. Tinggal istilahnya 80 oleh 89. Ama ayah ko 80 orang je lah dulu same-same surang lah cukup dah. Tapi nak masuk sarugo ya. Ame banyak. Ada nak 40, ada nak 50, ada nak 30, ada nak 100 ame. Ada tu nambah berkumpul dalam mangkuk ketek, bersimpan dalam almari. Aku biak sama seorang. Ama-ama kau yang sampai 10 orang jadilah 40 orang. Aku biak cik seorang. Aku biak cik seorang. Nam punya ame itu. 80 ame, lalan saya Pak Ketua. Lalan saya 80 juta, lalan saya. Iko nak buat ome kasih kau. Apa jalan engkau malah tiak lawan tiak tangan tu. Nak dorang mencari ada sambil ngupak pisang. Siap makan dekat pesta tak? Sambil ngupak pisang atas tak cucuk lah bang hidung tu. Itu ame untuk sombong namanya tu. Ingat Bapak dan Ibu yang membawa manusia masuk neraka itu Pak sombong tu lah. Iblis dihalau dari surga karena kaya atau karena sombong? Iblis dihalau dari surga karena kaya atau karena sombong? Karena sombong. Pintar dia tapi karena sombong. Rajin ibadat tapi sombong. Dihalau. Makanya Bapak dan Ibu. Ingin tenang, ingin aman, ingin damai dalam hidup ini. Apa resepnya Ustaz? Rajin ibadat. Rajin ibadat. Ustaz, ambo dapat nang wajib je lah beruntung dah Ustaz. Nang sunat tak bisa dia ambo dah Ustaz. Apa iyo lah beruntung orang dapat mengerajaan wajib itu. Ongkos kalau dari Siko ke Padang, barang ongkos Pak kalau naik auto umum. 30.000. Ada tak auto baranti di pinggir jalan mereka minum atau makan? Okey. Di mana tampaknya? Biasanya. Tapi ada ya, pokok ada. Tak ada ambilin, tadi Singkarak, tadi Mano, tadi Padang Panjang. Ya tak? Ama ayah bawa piti 30, masuk auto pergi ke Padang, sampai ke Padang, sampai. Tu ndak ada piti cialanya lah, ndak ada dah Ustaz. Betul yang wajib sudah menyampaikan kita tempat tujuan, tapi ama ayah beko berhenti auto orang keluar. Ya makan sate, makan jagung, nanti talua. Yang awak ndak ada piti duduk dalam auto, mencari orang mengunyah. Orang nak mengunyah, awak nak melulu. Mengecek lah utak lah. Kau dah bawa lah jagung abui tadi bakal lamanya ya. Kau dah bawa lah limau tadi bakal lamanya ya. Kau dah bawa pisang abui tadi bakal lamanya. Padahal membawa jeruk, membawa limau, membawa jagung segala macam, hukumnya sunat. Yang wajib ongkos, betul atau tidak? Jadi mak dan ayah makin banyak yang sunat dibawa. Mungkin ada kacang abui, bawa iko. Mau lamnya mengunyah aja dalam tu. Ada minum iko. Itu makanya tidak cukup yang wajib dengan ibadat. Ingin tenang, ingin aman, ingin damai segala macam Bapak dan Ibu. Buat amal ibadat yang spesial. Oh, imam awak tadi baca fatahajjad bihi. Coba saya spesial amal ibadat tahun ni kok tahajud tiap malam. Pokok bagaimanapun ambo jago jam 1, jam 2, jam 3 ambo tahajud. Ndak ada nak bisa dilewati. Pokok ambo tahajud. Cubalah. Tahajud tiap malam. Senang pikiran, lomak perasaan.
Bongi orang wa onok jo, dia caci wa dia orang onok jo. Kenapanya ndak ada jiwa melawan tu ndak ada. Bu. Kalau dapat laki nan semayang senang hati pun dah. Kalau dapat laki ni ndak mau semayang sakit hati pun dah. Caraikan aja mak. Oh, Pak kau alih boleh apa dusi mencari laki ndak? Alih boleh. Ke mantannya bawa tanya mana Pak mantan apa tadi leh. Kau apa kau awak? Kalau bolehlah padusi menjatuhkan talak ke laki, oi jalan gadang tu sebanyak-banyak laki-laki gila mak. Nang karajo ama, yang belanjo ama, yang masak, yang mantan anak sekolah, menjapui anak sekolah, laki mengangkangnya dua-dua dekat dahinya. Malah kalau mak hidup tu cobalah. Jadi bapak dan ibu resepnya itu ibadat. Oh Ustaz saya tahajud tak bisa ngantuk, Ustaz capek, Ustaz ponek, ambo Ustaz takut keluar so aduh jemaah wayawai di semua Ustaz. Cari yang lain. Saya spesial ibadat tahun ini qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tadi ada mujahid, rekan-rekan dan abang-abang ambo cinta masjid. Kini ada kelompok cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Ustaz, ambo tak pandai baca Al-Quran. Okey, tak pandai baca Al-Quran. Gaji orang membaca Al-Quran. Gaji orang mengajar Al-Quran. Ustaz, ambo tak ada PT. Ustaz, buat masurau untuk belajar Al-Quran. Ama ayah, kalau bupati, siapa namanya Pak anggota Dewan? Kok dipanggil lah ambo deh Pak Bupati. Kariman. Ya Pak Bupati. Dikau kan sudah anggota apa? Dikau kan sudah S3, doktor. Betul. Kau di tanah data, kau ada 5 karajo Ustaz Kariman. Nang pilih ya. Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK, atau guru mengaji di surau. Kalau dia ambo kesempatan itu oleh Pak Bupati, Pak, ambo memilih guru TK, Pak. Mak guru TK, ndak dosen, ndak kepala SMA. Guru TK mak, mak guru TK tu lah. Masuknya 8 bulan jam 10, 2 jamnya Pak. Jam 9-nya naik carincing itu. Ya istirahat jam 9 Pak. Ayo anak-anak kita istirahat ya Bu. Ya anak-anak ya. Ya Bu Guru, anak-anak. Sebelum istirahat kita buka kuenya. Ya Bu Guru, buka kuenya, buka kuenya. Anak-anak tu kan buat kuenya tu. Kalau ada berdua dari kantor dia tu bawa piring. Buka kuenya, buka. Lah puluh Pak. Ya anak-anak. Sebelum kita istirahat, kita makan kue. Sebelum makan kue, mari kita baca doa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini dibaca oleh kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojak tanahnya. Pori konyang, kain 3 stel dapat 1 tahun. Gaji 1,500,000 sebulan. Kini kenapa agak kuri-kuri guru TK-nya lah 2 tahun kau tak buka sekolah dah Pak. Tapi gaji narimo jo. Gaji narimo jo. Coba tengok guru di Masurau itu. Togang murid liye nyo ka togang ni tu. Sekolah tu togang dia uang Pak. Togang ya Pak ya, jarangnya. Togang. Jangan makan duit jo. Jangan cakap. Hai, baca. Tidak ada makan duit Pak. Tu sianu tadi mangang. Tidak ada nak Pak sianu. Mangang kok ndak abi-abi do Pak. Anak pandai mengaji, anak pandai baca doa, anak pandai azan, solat jenazah, anak pandai macam-macam Pak. Lah 3 bulan guru ngaji nak bayar dah Pak. Barang ngajinya 150, lah 3 bulan nak bayar dah Pak. Kini bangkit, saya bangun surau, saya bergaji gurunya, saya akan beli Al-Qurannya, saya akan bayar uang lampu listriknya. Saya buat WC-nya. Coba bangkit. Masya Allah Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Orang lain sekarang Pak bangun masjid sendiri. Bangun masjid sekeluarga. Bangun sekolah sepribadi. Demi agama untuk masa depan. Tanaman. Kok kini sebana-bana tanaman dah doa. Tinggalnya 83 juta. Jadi buat Bapak. Mak-mak sila sadoma.
Enggak, selama Quran mengecam mak-mak banyak masuk neraka, banyak masuk neraka. Kalau mau tengok selama aku tak suka mau saji kau banyak dia mak-mak selesainya. Ada je kobek-kobek di jilbab ujung kau macam kau dulu kau apa tanggan wah tu nak sadonya dah. Mak-mak apa-apa kau gaya je nak kau. Gaya je, gaya orang kaya. Saku nak bisi tu. Di kampung ambo ndak siko dah. Kalau orang Sumatera Barat jadi baca oleh. Jarang mau saji nak bertingkah. Di ma je lah, biar kampungnya biar di kampung orang lain. Nya di ma bumi dibijak di situ langit dijunjung. Makanya cubalah tengok di Sumatera Barat orang merantau istilahnya tu musajid dua lantai. Macam itu orang Sumatera Barat sejak dulu maka dikenal dengan Serambi Mekah itu. Makanya seketik-seketik disalahkan orang. Ketika petangkau tidak dibolehkan jilbab. Sianam bangkit, Sumatera Barat bangkit. Salah seorang wali kota, ya tu nak. Jangan cuba-cuba anak punakanan di tanggan jilbabnya. Memberontak kami mereka ni. Selama kau yang kami ni mama anak keponakan di deloan di tanggan pula jilbabnya. Macam itu. Lai jelas. Lai jelas. Saya menjadi ahlul Quran. Saya akan baca Al-Quran, sintu Al-Quran. One day, one juz. Amak-amak le tahu one day, one juz itu. Ndak juz mantimun dah, ndak juz apa kewokat. Sekali-kali coba jus joryong, jus potenya. Walau rasanya dia enggak. One day, one jus. Satu hari, satu malam, satu jus. Kalau di pondok kita, alhamdulillah di pesantren di Pekanbaru. One day, one jus. Zohor 20 ayat. Asar 30 ayat. Isya, Maghrib 30 ayat. Isya 30 ayat. Subuh 30 ayat. Pas 140. Satu jus. Satu bulan sudah mengkhatam Al-Quran 30 juz. Satu tahun 12 kali kita khatam Al-Quran. Pisalah muka sekali jualun le. Coba. Ustaz, baca ronya baca Quran ambo tu ndak lancar dia ambo. Mak ayah pemuda remaja kita baca Al-Quran ni kayak jari ni Siji loro telu papat limo. Kalau sawat cie 2 3 sampai 5. Sama tinggi pun tak? Macam ikulah awak kau baca Quran tak sadonya nan hebat dah. Dan taklah sadona nan dia dah. Kau umpama nan tinggi kau hebat paling hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling bagus adalah bawa seketik dah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adalah bawa tu seketik lah kau. Kan dia ketiknya kan? A'udzubil. Adalah agak jauh seketik bawahnya. A'udzubil. Adalah paling jauh. A'udzubillahi minasyaitonir. Biarlah karena itu mampunya. Oh berdosa Ustaz? Tidak. Nah ada yang berdosa. Sami'al qari, sedangkan mendengarnya saja sudah nilai ibadah, apalagi membaca. Oh Ustaz, tak tepat makharijul hurufnya Ustaz. Tajwidnya, fasohanya, idghamnya, iqlabnya, izharnya Ustaz. Tak topik, biarlah kan awak belajar, itu bisanya. Paling mereka lewat punya auzubillahi minasyaiton. Lewat bakau Allah. Tak jadi soal, biarlah tak apa-apa. Ahabbul a'mal ilallahi adawamuha wa in qalla, kata Rasul. Amal yang dicintai Allah Ta'ala biar sedikit tapi continue. Kalau bahasa awak biasa ketek tapi tarwi. Oh, siap solat tak bisa sajus, okey, 2 halaman, tak bisa 2 halaman, 20 ayat, tak bisa 20 ayat, 10 ayat, tak bisa 5 ayat, tak bisa. Seayat pun jadi tak jadi soal. Siap solat, siap berdoa, siap zikir, siap doa tutup, buka Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallah. Boleh tak apa-apa?
Al-Quran ini kalau dibaca oleh buya-buya kita, mak dan bapak, banyak maknanya. Antara lain, Al-Quran asy-syifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah obat. Obat. Obat bagi siapa? Lil mu'minin. Bagi orang yang beriman. Tapi kalau hatinya lodah, hatinya busuk, pikirannya kotor, itu orang baca Al-Quran sakit hatinya, Pak. Siapa mereka? Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sofyan, Abu Gosok. Dulu ambo kan orang kampung, Mbak. Ya orang kampung ambo. Ambo rasa apa-apa pemuda remaja ku orang kampung aja nya. Cuma gaya kota. Kalau tinggal di kampung. Dulu di kampung-kampung saya tengok mak dan nenek-nenek awak tu ha. Itu malam hari jam 10, jam 11 baca Al-Quran. Umurnya ada 80, 70 tanpa kacamata. Lancar baca Al-Qurannya. Amma yatasaalun tabarokan biyadihi malaku. Itu irama waktu itu. Ada orang wirid Yasin, naik rumah, atau ada syukuran, atau orang meninggal, tanpa buka Al-Quran, hafal oleh mak dan nenek itu. Yasin wal Quranil hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim. Hebat. Tenang pikiran amak tu. Dia gie, alhamdulillah, ndak dia gie ndak apa-apa. Diundang jadi, ndak diundang ndak apa-apa. Datang anaknya menangis, ndak datangnya menangis juga. Dia gie menangis, ndak dia gienya menangis juga. Makanya kan mati kadang-kadang amak tu yang sekona amak ndak lama lah ya. Ha tu nan tanah situ dijual ni. Sebagian diwakafkan ke masyarakat ni. Tu tanah wak situ kerajaan de abang angde de uni wang. Dan di situ aja ni kakok nak itu untuk masyarakat. Macam itu. Tenang pikirannya. Orang-orang tua dulu memang casingnya sederhana, Pak. Tapi sinyalnya nyambung. Orang kini ndak casing ancak-ancak, Pak. Sinyal ndak nyambung. Ama-ama le tahu sinyal tu ndak? Casing le tahu casing. Salam aja ama awak, salam junyi awak dulu segala macam. Itu telapak tangannya kosek-kosek. Rasa rantiang kayu. Tapi kalau damam awak datang ama damam ang yan yo. Inyo mengaku jo tangan kose itu 80 dosisnya mau sehat dan semangat. Kenapa? Keluar dari tangannya itu perhatian dan kasih sayang. Le jelas enggak? Ama kini dentala. Waktu pandang dari belakang contoh anak gadi. Bomo 20 lampe. Akhirnya dulu orang tengoknya lah disui kiranya lepas. Atau ama-ama apa namanya Ustaz? Ama-ama Aminah zaman kini. Kalau Aminah zaman kini juga zaman dulu ndak mau. Bapak ibu berbeda. Oh mak. Mungkin cen kue tadi kira karote sadonya. Ya, ada fungsinya. Kalau anak ama-ama kini ndak macam ekor, Pak. Mampu awal jeliatnya nak. Okey, balik persoalan. Ingin tenang, ingin aman. Jadikan Al-Quran teman hidup. Ada kawan saya, mak dan bapak, lakinya pergi umrah. Sampai balik hari. Bini, jo anak ketek tinggal di rumah. Katanya, ya Allah, agialah mau kawan ya Allah, salamu laki yang mau pergi umrah. Kawan yang akrab menyenangkan hati ya Allah. Laki berangkat dia giat Allah Ta'ala sahabat untuk menemaninya. Apa yang dia giat? Adalah Al-Quran. Karena aku storing coba ketikkan basnya agak 2 garis titik. Kalau enggak storingnya tadi itu. Yang teknisi ya, yang teknisi. Jadi lanjut. Jadi mak dan ayah 14 hari itu ditemani dengan Al-Quran. Menghafal Al-Quran sampai hari yang ke-13 tinggal 1 juz lagi. Laki ka pulang, anak dah mampu pula. Menangi pertama Al-Quran belum sampai tamat, belum sampai hafal dibaca. Kemudian yang anak sudah domam, minta ya Allah laki dan ka pulang ya Allah. Beko ditanyanya dia akhirnya sia taman, sia kawan selama merangkak iko.
Ambo jawab Al-Quran mekonya ambo ndak lalu hafal lai. Ambo jawab orang lain ko bodoso ambo. Akhirnya bapak dan ibu tinggal setengah hari lagi mau suaminya pulang, anak pun sudah sehat, dibaca Al-Quran yang ketinggalan 1 juz selama 14 hari 14 malam. Hafiz Al-Quran 30 juz. Inna nunnah nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah titipkan dalam hatinya yang hafal Al-Quran. Maka kalau ayah-ayah awak kau banyak yang hafal Quran tapi juz yang ke-30. Ndaknya zaman kami itu dulu. Zaman itu pun bukan dihafal karena acara di surau dulu membaca perkara sembahyang. Usolli fardal maghrib salasa rakaatin ala lillahi ta'ala. Allahu akbar akbira walhamdulillah. Itu kami dulu sama Rasul siko macam itu jo. Iya tu ndak? Nyo metode kami di Riau itu sama dengan metode di Sumatera Barat. Nah, tapi kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Apa ayat Ustaz? Watini wa zaitun. Macam itulah dulu. Makanya sampai kini itu nak hafal dek kami. Watinin wa duha wal asri alam nasra kul ya kafirun kul huwallah. Kadang-kadang baca watinin melompek lah wal asri adonya dah bah. Bagi kawan-kawan yang tak biasa kadang kuliah kafirun, berputar-putar situ. Jadinya di luar solat lancar, dalam solat berputar-putar. Jadinya kuliah al-kafirun la abuduna ma'abatum wala. Error kasetnya. Jadi itu, oh Ustaz, saya ndak Ustaz baca Al-Quran dah rajin. Bagus. Tapi coba dirubah bacaan solat di dalam baca Al-Quran, baca dalam solat. Oh dulu kau nak tenda kulo lawal asri. Dirubah-rubah lah tuan-tuan, kawan-kawan ambo. Oh awak pernah wirid Yasin? Ya baca Yasin dalam solat. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah itu. Bekor rakaat yang kedua challenge yang pendek nomor di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Coba, hei. Kau yang muda-muda, kawan-kawan ambo, awak jadi imam, tolong dipendek-pendekkan sesuai kata Rasulullah. Pendek-pendekkan. Tidak panjang-panjangkan, no. Pendek-pendekkan. Cuba tengok ayah awak tadi. Cuba tengok anggota dewan awak tu. Cuba tengok terdatuk awak tadi. Pendek-pendek. Kenapa makanya saf lurus dan dirapatkan? Kenapa macam itu ada dua? Satu karena sunnah Nabi, sebab merapatkan saf itu, meluruskan saf itu sunnah. Yang kedua menengok ke belakang akan imam, yang di belakang itu mukimin atau musafir, orang kue-kue atau orang muda-muda, atau anak-anak orang tua-tua. Boleh tahu enggak Pak Jorong? Boleh tahu enggak pakai tahu lihat. Yang dah contoh, just kata yang ngerti yang wak. Okey. Kan kini kan banyak para hafiz Al-Quran. 5 juz, 10 juz, 15 juz, 30 juz. Kan banyak. Ada dia baca 2 halaman, 3 halaman, baru rukuk. Kalau kayak gitu gimana Ustaz? Sah? Sah. Tapi tengok kullu syai'in fi makanin. Letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Kalau banyak anak tua di belakang dibaca kok. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada ayat. Menurut imam panjang banau indah, pendek betul tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litun la sampai sehalaman nama ayat. Lu nak tanda-tanda ruku oleh Pak. Ama-ama nak tua-tua ya di belakang makin ke bawah aja lah. Nak tahan tau gak lama karena keadaan bukan disengaja.
Lah sampai sehalaman daju tanda-tanda rukuk dah. Nambah lo halaman kedua. Wa ma li al-abdul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi lah sampai lo halaman kedua ulun je lebat. Amak ya jalan ke bawah je lah. Nambah lo halaman ketiga. Wa ma li al-abdul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Attakhidhu min dunihi sampai 3 halaman ayyuma natimu ala afwahihim. Yang ayat jo amak cakap nak ke bawah le menggegek lutui. Rakaat pertama solat berdiri. Rakaat yang kedua duduknya semayang le mak. Dak taluk le. Besok diajak balik. Mak. Ya semayang awak kan mamu saji sia imam nang batang jo. Indah le. Lai jelas. Mohon maaf kepada imam-imam kami yang ada. Bukan tak boleh. Boleh. Saya tengok Bapak dan Ibu malam tadi Isya jam 12 lewat sekian solat Isya di Mekah itu. Saya pulang dari wirid. Saya tonton televisi. Oh Pak, bukan. Jumatnya. Ayat ini saja Nasrullah aja kalau tidak salah. Kenapa orang sudah berpanas-panas di halaman lantaran tawaf itu? Pendek-pendek je ya, padahal yang imam Mekah itu semuanya hafiz Al-Quran, doktornya doktor Al-Quran, dan tafsirnya tafsir Al-Quran. Lah dikunyah sododinya Pak. Awak itulah ketek-keteknya namanya manjang, ketek-ketek panjang subit orang bongi pula. Ya memang ya Pak, kalau kabau baru tanduk nama nanduk aja kan aja. Tu pasal pisang ni tanduk je pisang dah. Tu aja apa namanya kau tanah tinggi tanduknya tu tobiang tu. Pematang orang dia. Maksudnya pematang tanduk je. Tapi kalau kabau tu lah panjang tanduknya ni anyangnya. Namun nanduk. Tapi kalau nak melawan sekali tanduk lah selesai kali. Lai jelas dah. Nah, pertama rajin ibadat kehadiran Allah. Yang kedua, mana spesial ibadat tahun ini? Oh tahajud. Tak saya bisa Ustaz. Al-Quran. Saya nak bisa Ustaz. Okey. Cari yang lain. Saya akan berwakaf 2000 satu hari. 2000 satu hari. 2000 satu hari. Tak usah kita bermuluk-muluk mak dan ayah. Belum tentu yang membawa kita masuk surga entah puasa, entah impak, entah sedekah, entah gotong royong. Tak tahu kita rahasia Allah. Sirrun ala sirrin. Maka orang berangkat semuanya haji itu, berangkat ke Mekah itu semuanya haji. Tapi orang pulang dari Mekah itu bukan semuanya haji. Orang berangkat ke Mekah itu semuanya beramal. Pulang dari Mekah bukan semuanya yang mabrur. Lai paham dah? Saya berwakaf 2000 satu hari. 2000 satu hari. Amak-amak pulang dari belanja dari kadai segala macam 2000. Masuan, simpan. Ayah-ayah pulang dari makan lontong, tetalua, ada lain-lain. 2000 sehari. 2000 satu hari. 2000 satu hari. 2000 satu hari. 1 bulan 60,000. Sudah 1 sak semen. Kalau sebanyak kau 2000, sebanyak kau sebulan kau berapa banyaknya kau? Dianggap 500. 500, berarti 500 sak. Itu bukan menara musajid. Musajid tak timbun dah simin Pak. Kalau ada besok nak dibuat tak usah dicor simin aja lah tahan sadot. Baru tahu orang. Kami sekau simin dah pakai cor Pak. Simin langsung kami buat. Cubalah. Nah, ada yang tak bisa. Mau jalan mana yang mau disemen, mau parit mana yang mau disemen. Rumah siapa yang tak mau, yang tak punya kamar mandi, yang tak punya hajat. Oke, kita bangun dengan masjid. Kita bangun dengan semen kita itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah sebelum datang ajal, merenggut akan nyawa. Harato 3 aja nyawa. Apabila harato awak jadikan balanjo untuk makan, itu jadi kotoran. Harato bila bila ditinggalkan menjadi rebutan. Ulang, harato bila dibelanjokan untuk makan jadi kotoran. Harato bila ditinggalkan jadi rebutan. Ndak anak dengan kamera buik dah. Minantu kamera buik Pak. Kadang minantu kau banyak lonceng laku Pak. Ndak siko dah di kampung kami Pak. Dia asungnya bini. Amu je kau tu. Tu dah kadang-kadang tu lah barang tu nanti yang kuitnya. Tu tengok dia kau barang dan digulungnya tu. Kau hanya kenapa? Rugi kalau kau ambil lagi. Dia asungnya Pak. Itulah minantu di kampung kami banyak cilako. Merasa di sekolah lebih parah dari itu Yang iyo je nanti ndak.
Cobalah, harta bila dimakan itu jadi kotoran, harta bila ditinggalkan jadi rebutan. Harta bila dibelanjakan di jalan Allah, inilah yang akan menjadi pertolongan. Cobalah. Coba tengok Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, al-gojo, tukang mabuk, tukang bertinju ya. Jangan ditanya oleh kalau bertinju tu bahasa kampung kami boxing. Siko apa soalnya bertinju tu ada cakak nak. Cokak ya. Oh cokak. Kalau bahasa kampung kami boxing. Lah modern lah ya enggak. Itu Umar bin Khattab jangan dibaca, suara aja terdengar orang sudah diam. Tapi begitu Umar masuk Islam, jangan coba-coba, lebih keras dari itu Pak. Lebih keras siapa yang menentang Islam? Mencokik Pak. Waktu itu mencokik, dia tahu mencokik enggak? Si kau ambil cokik itu apa suawaknya dong? Cokik. Umpama ini sahabat atau ada orang yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW, diatur elok segala macam, ditunjuk aja, ndak mau dah. Yang kau dah gina nasihat ndak jo, dua ndak jo, tiga ndak jo. Itu Rasulullah panggil Umar, Umar, labbaik ya Rasul. Ikon surang kau macam-macam. Bakulah kau sebentar, siap ya Rasul. Adi bakulah kau sebentarnya. Nak ikon. Begitulah keluar, itulah macam ikut jelianya lah ya. Artinya Umar bukan main Pak. Sebelum Islam musuh yang besar. Tapi setelah masuk Islam, jangan coba-coba. Sampai-sampai harta Umar bin Khattab habis semuanya demi agama. Sampai-sampai dituding orang Umar itu adalah orang yang kikir. Ada amak yang masak tu sejarah dihantarkan di guru-guru awak di sekolah. Dia mengaji lah sobitnya dia. Ada nama masak air si dalam batu. Tok sia tu anak ambo nama menangis je lah. Oh, siapa pimpinan nama? Umar bin Khattab Sempili. Di lapenya kami mati macam itu. Padahal yang bertanya tu Umar bin Khattab. Pulang Umar bin Khattab, inyo mengambil gandum, inyo memikul sendiri. Kata anggota, kata sahabat yang lain, jangan tuan, biar kami pikul. Jangan, besok dosa saya tak bisa kamu pikul. Biar saya yang memikul dosa saya. Macam itu Umar bin Khattab. Jadi kalau anggota Dewan Salam mau kau janji ya. Jangan apa ya janji. Kalau tidak kau janji, besok je naruh je dia pilih ni. Tapi syukur di Sikoto Antago ya dengan 50 juta akan disiapkan. Nah anggota dewan itu Siko macam itulah alhamdulillah. Nak ada PT anggaran sudah PT-nya dijadinya. Mau yakin enggak doh? Yakin enggak? Kamu di anggota dewan tu saya tahun 95 lepas 97 oleh kawan-kawan anggota dewan. Yang ni sanjung jo, nanti libas jo. Termasuk gubernur, termasuk bupati. Kau ke acara doa, ke kampanyenya, dipanggilnya boh, tolong doa Ustaz, buat kampanye Ustaz. Jadi, lah jadinya sampai kini lah dosa sapu yang bodoh. Kata kawan, buatlah proposal biar buantan, kayaknya enggak. Nama janjinya, nama dosoinya, awak enggak tahu. Jadi awak pengurus musajik ke sama ayah kayo, awak pak kayo. Cubalah 2,000 seharinya, 2,000 seharinya. Tu alah nak kena simpan auto ada, toko ada, sawah ada, rumah kos ada, auto rental ada, sampai di mak awak bawa besok. Cuba ya. Awaklah faham awak sadar tapi kau kan mau ulang kaji Pak. Tapasum bo sampean. Sumatera Barat kau jangan baca-baca nak pergi mengaji yang bodoh Pak. Pak cuma baca kaji orang Sumatera Barat kau ulama sadanya orang surau sadanya. Tapi apa salahnya mengingat kau adonan lupa. Iya tu nak. Sampai di mana cobalah. Ambo kan menjadi orang berwakaf tahun iko sekurang-kurangnya 2,000. Oh yang mampu 10,000 satu hari lebih bagus. Yang mampu istilahnya dengan bangun sekaligus. Ada. Apa kau kata nak sampai? Itu bertiga penuh oleh dosa banyak kau ha. Kardus tu dijadian. Barang tadi lagi tu 80 barang. 83 juta 300 itu. Ndak kini jalan ni aja. Sambil ambo bercerita. Sambil ambo apa. Jalankan aja. Ada rezeki jatuhkan ke dalam. Ndak ada doakan aja. Suai.
Kalau ada, masukkan ke dalam. Kalau tidak ada, doa saja. Ada tu masuk yang lain. Lapin je lah. InsyaAllah penuh tu. Kalau dan belakang kau, biar terakhir je lah mereka. Kalau tidak, jangan mau isi, biar mau isi surang. Okey, pasti. Awak berharap. Tu yang ketiga, menjadi orang pemurah tahun ini. Oh, saya tidak usah. Saya spesial amal ibadat tahun ini menyantuni anak yatim. Awak makan di rumah makan, ada tahidang meko sambal 8 macam, 7 macam. Begitu selesai makan berapa? Barang ni 380.000. Pulang awak. Itulah sudah biasa. Besok tidak. Begitu mau pulang, bungkus 1 atau 2 yang 10.000 itu untuk anak yatim lewat di rumahnya. Coba. Bukankah Rasulullah bilang, orang yang tu anak yatim wahakaza. Kayak begini, coba wahakaza. Macam ikut dakiknya dengan Rasulullah. Bapak dan ibu. Baru enaknya punya ayah. Bauta Rasulullah mak membawa ayah. Bila Ustaz? Bila amak ayah sudah tiada. Dia anggap tadi puasa terakhir. Malam ini malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin wak jumpa semua mak awak. Nak wak tengok rumah tuanya ndak ada lah. Malah tangganya di rumah tu lah pisah. Pintunya lah kunci. Besok orang solat hari raya. Orang bersalam juga amak dan ayahnya. Awak tak ada amak, tak ada ayah. Mana tangan akan disalam itu? Mana tangan akan dicium itu? Lagodang awak masih menangi jawab lah. Kok bisa lah minta, ya Allah, tolong mimpikan ambo jua amak ambo malam kau ya Allah. Ambo rindu dengan amak ambo ya Allah. Wajahnya yang kusui itu ya Allah. Wajah yang lemah itu ya Allah. Wajah yang pucet itu ya Allah. Tolong hadirkan dalam mimpi ya Allah. Kalau bisa tiap malam awak begitu rindu sama amak. Apalagi anak ketek yang tak basuh jua amak jua ayahnya. Kapan perlu punya planning? Saya bawa anak yatim makan ke rumah 1 kali 3 bulan. Oh, mau 5 orang, mau 10 orang, 15 orang sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus. Tak perlu muluk-muluk dalam mak ayah supaya tenang pikiran, lomak perasaan. Kuncinya kan itu tadi itu. Cubalah. Mohon maaf amak dan ayah rekan pemuda. Saya bukan hanya bilang aja Pak, karena saya sudah tes sudah lama sampai hari ini. Lebih kurang 35 orang anak yatim, anak piatu 7 orang, anak miskin lebih kurang 21 orang. Itu yang saya biayai sekolah dan makannya, Mak. Mau makan tak bayar, uang sekolah tak bayar, kitabnya dibantu. Aduh jeroki buat pondok, aduh jeroki tu buat pondok tu. Lokal tahun ni kau tak bangun jo, kantor tak bangun jo, tapi kamar mandi anak-anak tu tak bangun jo. Aduh jeroki Pak. Kenapa? Allah sayang kepada anak yatim. Allah itu sangat memberikan perhatian sama anak yatim. Kalau awak memperhatikan mereka, lebih sayang Allah Ta'ala ke awak mempeduli itu. Makanya wahakaza kata Rasulullah, adokeknya jamu. Ustaz, ambo ndak Ustaz. Di rumah ambo mana anak yatim tu Ustaz, bertujuh anak yatim Ustaz. Baka cara cari ibadat yang lain. Gimana? Saya akan membersihkan masjid tiap Jumat. Kalau kau kan ada mujahid itu kamu cinta masjid tadi kan, hanya bawa putar-putar. Awak ndak ada ke rumah, tiap misalnya Jumat itu awak bersihan. Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Mungkin kita tidak ikut dengan sak semen, kita tak ikut dengan besi, tidak ikut dengan pasir, tidak ikut dengan kerikil, tidak ikut dengan kunsen, tidak ikut dengan kaca, tapi ikut dengan tenaga. Mungkin dengan tenaga itu yang membawa kita tenang, aman, damai. Cobalah. Tanyalah kepada orang-orang kawan-kawan kami yang cinta masjid. Cobalah yang membersihkan masjid, kolak kemudian. Hidup pas-pasan. Saya yakin itu, hidup pas-pasan. Tapi karena dia mencintai masjid, membersihkan masjid, ketenangan jiwa dan ketenangan batinnya tidak bisa diukur doh Pak. Kalau kini ada sebagian tidak tenang pikiran, tidak loma perasaan, lari ke diskotik, minum yang sampai teler, tua namanya, ganja, sabu-sabu, lem cap kambiong aja, lem cap kambiong, coba Pak. Belum pernah nengok oleh kambiong makan lemnya Pak, belum pernah leh. Tapi orang sampai boyo-boyo liu macam cap kambiang itu.
Apakah membawa ketenangan bawa ke sana? Tidak. Mak dan ayah, tak usahlah orang-orang tengen-tengen teler kayak begitu. Syukurlah 17 Agustus Patangko tidak ada adakan band segala macam. Kalau ada orang main band Pak, lain lo gaya anak kini Pak. Lain lo goyang Mak. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata di picangan, bibir bawah bergigi. Itu yang bawa ketenangan itu. Alhamdulillah biar beko tiba lagu rock Pak ndak lu itu gayanya Pak lain lo goyangnya omo putui liyenya kok bausan entahlah. Coba larikan badan ke masjid, bawa sujud di hadapan Allah. Bergaul dengan jiwa agama, insyaallah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Yang dicari itu ketenangan Pak. Kalau tenang insya Allah aman. Di dunia saja ditengokkan oleh Allah. Orang yang tenang, orang aman itu diselamatkan oleh Allah. Contoh, saya berikan mak dan ayah contoh. Tahun 2015, itu dulu di Mina, terjadi tragedi yang luar biasa di Moka itu, Mina. Dibuka itu jalur itu, kacau situ. Sehingga bertruk-truk. Dilempar macam apa kalau sih apa melempar auto atau Pak gabelo atau apa. Pokoknya adalah isinya si auto tu masuk ke dalam melempar ke dalam tu. Macam itu lamanya banyak. Tapi orang yang tenang dalam keadaan kalut banyak orang itu, yang orang yang tenang aman. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang bersabar. Artinya Allah itu membimbing orang yang sabar, tidak kusuk kasa. Coba bapak dan ibu ada kebakaran besok di rumah, bapak ibu jangan kusuk kasa, pemuda jangan kusuk kasa, tenang aja, cari jalan bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau lari kasih kok, tidak tentu lari lah Pak. Kalau tidak tentu lari itu tidak ada ujung keselamatan. Itulah sebut huru hara kiamat. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma. Kayak kiamat tu kayak apa Ustaz? Tak tahu tu mana akan diadu anda Pak? Mana contoh Ustaz? Ni saya kasih contoh. Umpama, mohon maaf itu pintu kita dengan pintu ini tempat lalu lalang. Jadi ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, 4, 5 dan 6. Ini kamar di rumah sakit ini spesial itu Pak. Biasanya tidak usah diaduk-aduk je spesial. Iko orang sakit patah-patah je sadanya. Patah kakinya, patah lututnya, patah tangannya, patah lianya atau macam itu je dah. Nan bangkit bergantung-gantung kakinya, nan tak aduk-aduk. Kok kamarnya dah Pak. Lah heboh di dalam itu. Nan bergantung-gantung, nan berpaluit, nan berkobek. Kamar itu kamar apa Ustaz? Kamar orang yang sosak ongo. Tentu sosak ongo ya. Kalau siko apa sosak ongo tu? Babunyi yang tu. Siapa ama apa yang pandai coba tes. Jangan dicoba. Kalau nanti tidak berhenti dilarikan ke rumah sakit dibungkus je plastik. Begitu keluar tempel COVID. Pandai orang menterjemahkan lah, pandai orang sadualanya dah. Kau rahasia keciknya rahasia. Nanjolnya itu ternyata macam itu. Yang domam di rumah insyaAllah sehat. Kalau bos orang kampung kami is dead. Dah, ini pula tempatnya. Abang tabung-tabung oksigen tu sampai apa amat tu. Ustaz kau pandai buatnya Ustaz. Lama latihannya dah Pak. Nah, kamar ini kamar apa? Ini kamar orang melahirkan. Melahirkan. Ada anaknya itu sedang menangis. Wah. Itu pula kamarnya yang diimpus dan oksigen. Kamar situ apa lah Ustaz? Itu orang jantungan tak boleh takojit seketik je dah.
Allah situ pula. Ni kau kamar pokok macam-macam lah. Begitu orang masakit sedang heboh dengan kesakitan yang tadi. Macam. Datang pengumuman. Bapa dan ibu sebentar lagi bom akan meledak. Bapa ibu silakan melarikan diri, menyelamatkan diri. Kira yang patah dan susah orang melahirkan macam apa lari? Yang ikut lari kasih dan yang lari kasih ikut lari. Mana larinya? Wa qala al-insanu ma laha. Bingung nak doa dan tentukan maka dia doa. Iya tenang. Maka orang berjiwa tenang, pikiran aman. Bisa dia kau pintu masuk, kau pintu keluar. Nyo santai je keluar. Tapi kalau dah ni tak mabuk atau nanti sobat orang yang tenang dalam hidup, tak perlu dirisaukan. Oh penyakit COVID macam itu. Sejak dulu lah ada penyakit kau pak. Kalau kan mati tu buya-buya awak manja. Penyebab aja dalam rahim ibunda yang mulia. Mohon maaf. Dalam rahim ibunda yang mulia. Si fulan, kamu besok jodoh sianu anak sianu. Si fulan, kamu besok rezeki kamu sebanyak itu. Tak tambah ya Allah, cukup. Lah, kalau banyak besok kamu sombong, kalau sedikit kamu kufur. Si fulan, kamu besok umurnya sekian tahun. Tak tambah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedati tak tambah, sedati tak kurang. Si fulan, besok kamu penyebab mati, demam panas, jatuh di kamar mandi, serangan jantung, dilenser di auto, nyuik ke sungai, dihampai puso atau kena COVID. Setuju? Setuju. Tanda tangan. Sudah. Semua kita sudah tanda tangan. Betul apa tidak? Bi kitabim mubina, sudah tertulis di kitab Allah. Anna baraha, tinggal menjalani. Amak-amak, coba tengok nama sandar-sandar kau. Tengok kau, mohon maaf. Lah tua atau muda-muda orang masa sandar kau? Tak lama berangkit lah kau. Kalau kau agak lama-lama tanggung lah kau. Amak-amak macam itu tengok kawan kiri kanan mak. Kalau donan pucet-pucet tanggung, sebentar lah tu. Kamu bisa tes yang ada yang hadir kau. Lama nak idu aku sebentar nak idu aku bisa mau tes. Bawa cuba surang. Siapa nak mau angkat tangan, nak sebelah kanan dulu. Siapa nak mau angkat tangan? Okey, dah mau. Mereka dah tunjuk mereka. Nang kita siapa nak mau? Dah mau dah. Okey, dah ada. Kini awak cuba tes. Awak cuba tes diri awak kau. Ambo Kariman. Kini umur 52 tahun. Rasulullah 63. Kata beliau umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tak jauh bedanya, kok jauh tak barang, kok ke bawah tak barang. Kok sama juga ambo Rasulullah, barang dia tinggal. Kok sama umur ambo, kok juga Rasulullah, barang tinggal. Masa boleh tahun? Lah, cuma ambo sampai ke bini ambo, yang. Ambo mak dalam HP. Kau cubalah tengok. Bayar yang ambo kabinnya ambo enggak? Kau apa-apa kau salah kadang nak tengok kabinnya orang bayar yang. Kabinnya apa kau ya kau nya ne. Ambo ndak sejak dulu bayar yang macam Rasulullah dalam yang iya bang ada nak kurma? Ada ya Rasul, alhamdulillah kita puasa. Jadi panggil yang laki bini itu sejak dulu le Pak. Nak kini je dah. Kamu kadang-kadang kalau nengok wajah mak-mak kau kadang itulah ibu mau nengok. Ya tengok wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Dulu kecilnya dibelai, disayang, dimanja. Kini apa kau ayah kau yang dema. Tu maka kadang-kadang ibu-ibu kau kurui seminggu gapuk seminggu dia perangai awak. Iya tu nak bu? Kan? Gasak je bu. Selama ke ibu katanya ibu yang salah, ibu yang salah. Malam ni kau dah ibu dan baking. Awak kompak kini bu, hampai apa-apa. Setuju? Awak paduto pak, laki-laki kau paduto pak. Bini minta belanja pak, nantilah belanja dah. Nak do lah. Hana kan dapat itu sekonya. Nak do, nak ngerti kau orang. Nak do yang nak do dah. Kan hari awak. Awak minta biti nak do keciknya. Kawan makan lontong di kadai tetalu ke dia bayinya. Iyo tidak bu? Kan? Tapi ibu jangan sosok berasia pula. Dosa ibu ke laki bajibun banyaknya. Awak laki-laki kau buat buruk, busuk, kulit mi apa segala macam. Iko awak kau buat susahnya duit daripada usia pak. Dia bini ke lah awak.
Masuk tanah, keluar tanah, masuk iko, keluar iko. Dapat piti lagi ke bini sadualanya. Satu sayang ke bini pak. Kadang-kadang bini ko nak ngerti lagi piti bu nak dolai. Terokok, nak do jangan merokok lepas nanti lah merokok yang dia mah. Kita tengok Siti Khadijah yang ke Rasulullah mengerti, nak diminta dia Rasulullah dah Siti Khadijah, abang kau cincin jual abang, balilah tu apa deh, kau dah apa galang ambo jual lah ya, bangun musaji, abang kau duk apa duk kuah ambo kau apa ada dalam apa tu, jual lah balilah tombak, balilah apa, balilah untuk, balilah kuda untuk berparang untuk jual sahabat, balilah ya Rasul, macam itu Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah kini jadi tanya lah lepas, jangan kami minta minjamnya tak dapat. Ini tak siko di kampung kami pak. Kita tengok yang iya bang, cuba lu nak lembut. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Dengan rahmat Allah kita lunak lembut. Allah datangkan kasih sayang. Bang, iya bu, papa, iya mama, ya kan mak bunyi tu. Atau lunak dari itu, mami, iya papi. Atau separuh panggilan, mam, iya pap. Ni mak. Hujan lobe, hari ini hujan lobe. Boleh. Kullu syai'in fi makanin, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Oh, awak orang Minang, iyo. Panggil apa nama udah Juni, iyo. Adik gojo abang, iyo. Panggil itu. Oh, awak orang Medan. Silakan apa yang enak di Medan tu. Ucau apa kau butet. Awak ada posisi, ada jodoh dan kalamak ada jodoh. Ada kopi. Silakan. Oh, awak orang cowok. Opo mas? Opo nduk? Anu macam, akan mana kau ni? Iya, itulah kalau cuma mana cowoknya deh, tak sodi ocu pak. Biarlah mungkin itu kesenangannya tak apa-apa. Tapi kullu syai'in fi makani, letakkan suatu pada tempatnya. Bapak ibu besok pindah ke Pekanbaru, akan Pekanbaru itu ada kotanya itu. Silakan mama, ya papa, mami, ya papi. Balik esok ke Barulak ke balik. Tolong di setel balik itu. Mereka tak lupa, mama, ya papanya. Atau orang ada main tek, tu gak ulu kudu tu. Bapak ibu pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian pas hari jam 12. Kurang 2 jam setengah. Demikianlah pengajian awak pada malam kini. InsyaAllah kita tambah nanti di SPBU. Mudah-mudahan panjang umur. Jadi bapak dan ibu, tak usah banyak-banyak membuat kita tenang, adalah ibadat. Ibadat pada Allah Ta'ala. Yang wajib sudah jelas, tak boleh ditinggalkan. Tak boleh ditambah. Yang wajib kalau rajin ibadat bapak ibu, tak boleh ditambah. Solat tak boleh ditambah. Puasa tak boleh ditambah. Zakat tak boleh ditambah. Kalau ditambah bukan zakat namanya lagi. Bahwa rajin puasa 30 hari, iya. 29 hari, iya. Dia lomak puasa, buat 40 hari. Tak boleh. Oh, solat maghrib 3 rakaat. Dia awak pergi ke Mekah, awak pergi ke Madinah, enak solat di Masjid Nabawi, enak dia solat di Masjidil Haram. Tiba di rumah buat solat subuh 4 rakaat. Pasti ditanya kawan, di mana naiknya tu? Lain jelas. Jadi nan banyak bisa diperbuat yang sunat-sunat. Tahajud nak 4 rakaat, 2 dan 2 rakaat. Oh, zikir nak berbanyak Al-Quran, nak apa, nak infak sedekah, silakan. Itu yang tinggal 83 juta itu amak-amak 20 orang saja. 1 kopiah, 1 kopiah. Apa-apa kopiah menambahnya, surang-surang. InsyaAllah selesai. Tak kalah lama dah. Oh, kalau dapat anggota dewan tadi, ajan dusul lah. Tak dapat misal di anggaran, api tinyo minta. Jangan anggota dewan macam di Riau pak, berjanji depan kami, seluruh wali murid, guru-guru, ambo pimpinan pondok, bapak ustaz, mak dan ayah, insyaAllah lokal yang 3 di atas itu kami bangun. Sampai kini cik paku nado. Itu diminta pertanggungjawaban. Maka awak, bapak ibu, Allah tidak menghukum awak kalau tidak mampu awak. Tapi Allah tidak membiarkan awak kalau awak tidak mau. Pasti Allah berikan jalan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Demikian dan terima kasih rekan-rekan para pemuda remaja, para orang-orang tua kami bila ada silap dan salah kami menyampaikan. Mohon maaf. Minta kita ke hadirat Allah. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.